Hai, kita jumpa lagi dalam edisi Kuntum hari Kamis, tanggal 4 November 2021. Sobat Kuntum yang terkasih, hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang ke-31. Warna liturgi hari ini adalah warna putih dengan bacaan-bacaan sebagai berikut. Bacaan pertama diambil dari kitab Roma bab 14 ayat 7 sampai dengan 12. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur bab 27 ayat 1, 4, 13 sampai dengan 14. Adapun bait pengantar Injil pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 28 dan bacaan Injil sendiri diambil dari kitab Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan 10. Sobat Kuntum yang setia, pada hari ini Kuntum mengambil tema mencari dan menemukan yang hilang. Baik, saya akan bacakan Injil kita pada hari ini, diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan 10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Kuntum yang berbahagia, bacaan Injil pada hari ini dari Lukas bab 15 ayat 1 sampai 10, kita juga bisa temukan dalam Injil Matius bab 18 ayat 12 sampai dengan 14. Bacaan Injil pada hari ini juga sama dengan bacaan Injil pada hari Kamis, tanggal 5 November tahun 2020 yang telah lalu. Salah satu perumpamaan yang tadi telah kita dengar adalah tentang seekor anak domba yang hilang, yang kita bisa baca pada ayat 4 sampai dengan ayat 6, di mana sang pemilik domba begitu penuh sukacita ketika telah menemukannya kembali. Begitu juga sikap Allah Tritunggal Maha Kudus kepada kita, sehingga melalui sakramen tobat kita dapat kembali kepadanya untuk menjadi selamat. Yesus Kristus mengajarkan melalui dua perumpamaan yang ada dalam bacaan Injil tadi, bahwa setiap orang berharga di mata Allah Tritunggal Maha Kudus.
entah itu orang baik, entah itu orang jahat. Dengan setia, Ia menunggu dan menyambut semua pendosa yang bertobat. Bahkan Allah Tritunggal Maha Kudus tidak pernah menolak atau membenci para pendosa, walau telah lebih dahulu menyangkal segala kebaikannya. Cuma masalahnya, banyak di antara kita yang memilih untuk tidak mau pulang dan tetap bersembunyi, sehingga tidak dapat diselamatkan. Misi Yesus Kristus, dan tentunya juga misi kita semua, adalah mencari sampai dapat dan membawa kembali setiap orang yang hilang karena dosa. Pertobatan hanya mungkin terjadi jika orang sungguh-sungguh percaya kepada Allah yang Maha Rahim, di mana belas kasih-Nya senantiasa terbuka bagi setiap pendosa yang ingin kembali kepadanya. Belas kasihan dan kerahiman Allah Tritunggal Maha Kudus selalu mendahului setiap pertobatan. Kebaikan dan belas kasihan-Nya hanya dapat dirasakan dan disyukuri oleh mereka yang telah bertobat untuk hidup baru dalam Roh Kudus. Misi setiap orang Kristen di muka bumi ini adalah memberikan kesaksian bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus yang kita imani selama ini adalah Allah yang penuh dengan belas kasih. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama kembali kepadanya, guna melepaskan beban hidup kita selama ini dan memulihkan hubungan baik dengannya. Shalom, semoga Allah Tritunggal Maha Kudus senantiasa memberkati dan melindungi kita semua. Amin. Terima kasih.